Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita kembali melanjutkan daurah taksiliyah, daurah yang sering diadakan setiap semester. Jadi kalau ini tahun yang keempat berarti ini daurah yang ke-8. Daurah yang ke-8 atau yang ke-9. Ke-9 ya. Daurah taksiliyah, daurah yang ke-9. Dulu bahas tentang sirah nabawiyah, kemudian adab ya. Dan selanjutnya membahas fikih mazhab Syafi'i. Dari fikih thaharah ya, dari fikih thaharah, salat, zakat, puasa, haji, kemudian fikih muamalah, dan semester lalu fikih nikah ya. Belum ada Thora dan kawan-kawan. Nah, jadi daurah yang pertama. Dan sekarang adalah Kitabul Jinayat, tentang pembahasan jinayat dan hudud. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan bahas tentang fikih jinayat dan fikih hudud dari kitab Matan Abi Syuja'. Kitab yang kita bahas adalah Matnu Abi Syuja', matan dari Abu Syuja'. Abu Syuja' ya Asy-Syafi'i adalah pengarang matan ini, atau yang lebih dikenal dengan Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Matnul Ghayati wa Taqrib. Ini kitab yang sangat masyhur, sangat populer dalam mazhab Syafi'i. Kita bahas jinayat. Jinayat ini artinya adalah pelanggaran ya, atau tindak kriminal terhadap badan, baik nyawa ataupun anggota badan. Ini arti jinayat. Sebagian ulama fikih membahas atau membagi jinayat itu untuk pelanggaran terhadap badan. Kalau pelanggaran terhadap harta dan kehormatan itu hudud. Itu jinayat berkaitan dengan harta, dengan badan dan nyawa. Sedangkan kalau hudud berkaitan dengan harta dan kehormatan. Dan jinayat kita bagi menjadi dua. Ya, jinayat kita bagi menjadi dua, itu jinayat ala nafsi, dan yang kedua jinayat ala madunan nafsi. Jinayat terhadap nyawa dan jinayat terhadap selain nyawa. Apa contoh selain nyawa? Anggota badan, mata, hidung, kepala, tangan, kaki. Jadi yang dilanggar ada yang nyawa, ada yang selain nyawa. Dan jinayat terhadap nyawa salah satu dosa yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan di dalam menjaga nyawa itu ada yang namanya kisos. Itu nyawa dibalas dengan nyawa, darah dibalas dengan darah untuk melanggengkan kehidupan. Karena kalau tidak demikian maka akan terjadi banyak pembunuhan. Sampai di antara tanda akhir zaman adalah terjadi pembunuhan dan yang dibunuh tidak tahu apa sebab dia dibunuh. Menunjukkan betapa murahnya nyawa manusia. Padahal kata Nabi SAW, la zawalud dunia, hilang ini semua dunia. Hancur benua Eropa, hancur Amerika Serikat, hancur Indonesia, semua dunia ini hancur. Ahwan, itu lebih rendah, lebih ringan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min qatli rajulin muslim,
daripada terbunuhnya satu nyawa. Jadi tolong ya, darah itu mahal jenderal. Jadi jangan bermudah-mudahan menghilangkan nyawa seseorang. Semarah-marah apapun kalian, jangan pernah bunuh orang. Sekurang ajar apapun seseorang, jangan pernah kita hilangkan kehidupannya. Paling patah ke kakinya. Intinya jangan sampai bunuh orang. Ya, patah kaki tidak boleh juga, ada jinayat ala madunan nafsi. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama adalah tentang jinayat ala nafs, yaitu yang disebut dengan pembunuhan, menghilangkan nyawa. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abu Syuja' Asy-Syafi'i fi kitabih Matnil Ghayati wat Takrib al-qatlu ala salasati adrub. Pembunuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama amdun mahdun. Yang pertama adalah pembunuhan karena sengaja, murni sengaja. Mahdun itu artinya benar-benar, murni. Jadi niat dia memang untuk menyakiti seseorang dengan senjata atau dengan cara yang membunuh secara umumnya. Yang kedua wa khata'un mahdun. Pembunuhan tidak sengaja, khata'. Murni tidak sengaja, tidak ada niat untuk melukai. Dan yang ketiga wa amdu khata'in. Amdu khata'in ini sengaja salah. Apa sengaja salah? Dalam bahasa fikih yang lain syibhu amdin, mirip sengaja. Mirip sengaja. Jadi pembunuhan ada 3. Yang pertama sengaja. Yang kedua tidak sengaja. Yang ketiga menyerupai sengaja, yaitu amdin, khata'in dan syibhi amdin. Kita bahas yang pertama, fal amdul mahdu. Kapan pembunuhan itu sengaja? An ya'mida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqsida qatlahu bidzalika fayamut. Yaitu ketika seseorang sengaja ada niat untuk melukai seseorang dengan senjata atau alat yang secara umum membunuh, secara umum menghilangkan nyawa. Apa contohnya? Pedang, apa lagi? Pisau, pistol. Meskipun terkadang tidak membunuh. Ya enggak? Kadang orang ditembak ternyata masih selamat. Ada orang ditujah ternyata masih hidup. Akan tetapi secara umum orang kalau kena tujah mati. Orang kalau kena tembak mati. Jadi secara umum dia punya niat untuk melukai. Adapun di sini tambahan dengan niat membunuh ini dilemahkan oleh pensyarah. Ya, jadi tidak harus niatnya membunuh. Niatnya melukai saja. Dia melukai dengan pisau. Ya, dia sengaja menusuk dengan pisau meskipun dia tidak ada niat membunuh, dia mati. Ini namanya pembunuhan sengaja. Karena ada niat menyakiti dengan senjata yang pada umumnya membunuh. Fayajibul qawdu alaihi, maka pembunuhan seperti ini wajib dikisos. Qawd alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami wajibkan ya nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi yang dikenal dengan kisos, pembalasan ya jinayat, baik nyawa maupun anggota badan. Fa in afa anhu wajabat diyatun mughalladhatun halatun fi malil qatili. Akan tetapi kisos ini kembali kepada wali korban. Kalau wali korban memaafkan, maka tidak jadi dikisos.
Akan tetapi wajib dia membayar diyat. Diyat ini denda. Diyat ada dua. Diyat mughalladhah dan diyat mukhaffafah. Diyat mughalladzah diyat berat. Yang wajib dalam pembunuhan sengaja adalah diyat yang berat. Halatun. Halatun artinya tunai. Tidak pakai nyicil, kredit, angsur. Halatun saat itu juga fi malil qatil, dari harta pembunuh, dari harta si pelaku. Misal randa, bukan randa ini, randa yang lain. Dia bunuh tetangga. Ya, karena emosi, mungkin dibully, emosi langsung dibunuhnya. Akan tetapi orang tua, keluarga korban itu tahu bahwasanya yang salah ini korban. Ya memang Randa ini orang baik. Ya, dia ini dibully. Dia hanya membalas. Maka keluarga korban memaafkan Randa. Maka Randa dikenakan diat. Diat yang berat dari uang Randa sendiri. Dari tabungan nak kawin dikeluarkan untuk membayar diat, denda. Dan wali punya 3 pilihan. Atau punya 2 pilihan dulu. Yang pertama meminta kisos. Duit, tidak mau duit, pokoknya dia harus dibunuh. Saya tidak ridho kalau anak saya itu dibunuh tanpa pembalasan. Saya menuntut keadilan, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua memaafkan. Saya tidak ingin dia dibunuh juga. Ya sudah, qadarullah. Ini udah sunatullah, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang anak saya ini orangnya jahat, penjahat, preman. Ya saya juga kayaknya udah mikir ini orang matinya dibunuh ini. Anak saya memang kurang ajar seperti ini. Udahlah saya maafkan saja. Nah, memaafkan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama memaafkan dengan menuntut diat. Ya, diat. Diat itu denda yang sudah ditentukan. Yang kedua, memaafkan dengan damai. Kalau damai itu tidak pakai diat. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tergantung kesepakatan. Namanya damai. Diat, usah hotel bintang 5. Nah, itu namanya damai. Memaafkan dengan damai. Damai bisa di bawah diat. Kalau diat kan udah 100 ekor unta, udah tok itu diat. Ya. Sedangkan damai bisa lebih, bisa kurang. Yang ketiga yang lebih luar biasa, memaafkan dengan cuma-cuma. Ini lebih mulia. Tapi sebenarnya lihat kondisi. Kalau yang membunuh ini ya memang orang yang jahat, ya kasih pelajaran. Jangan dimaafkan cuma-cuma, nanti dia bunuh orang lagi. Ya. Tapi kalau ternyata ini orang yang mungkin baik, orang yang khilaf, ya, maka yang lebih afdol adalah memaafkan. Kata Nabi SAW, man qutila lahu qatil. Siapa di antara anggota keluarganya yang dibunuh, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia punya 2 pilihan. Yang pertama, imma an yaktul, dia berhak untuk menuntut bunuh, kisos, wa imma an yadi, atau yang kedua dia bisa menuntut diat, denda. Ya, 100 ekor onta. Itu pembunuhan yang sengaja. Kita lanjutkan pembunuhan yang kedua. Wal khata'ul mahdu, pembunuhan tidak sengaja. An yarmiya ila syai'in fayusiba rajulan fayaqtulahu. Seseorang ya menembak dengan sesuatu atau berburu sesuatu. Misalnya berburu seekor rusa atau kijang.
Ternyata ketika dia tembak, kijangnya pergi dan mengenai pemburu di sisi yang lain. Maka dia terbunuh. Ini namanya pembunuhan tidak sengaja, tanpa ada niat melukai. Itu bedanya. Kalau sengaja ada niat. Kalau tidak sengaja nggak ada niat, lagi naik mobil santai-santai, ternyata ada anak kecil nyelonong, tabrakan, meninggal di tempat. Sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja, karena tidak ada dia niat untuk menyakiti anak tadi. Yang kedua, dengan alat yang memang pada umumnya bisa membunuh. Ya, misalnya, wah, ada burung itu putih-putih, tembaknya, tuar. Ternyata uang lagi di pucuk pohon, pakai baju putih, tidur di sana dia, mati. Maka ini pembunuhan tidak sengaja, karena dia tidak ada niat. Cuman kan pistol ini alat yang secara umum membunuh. Mobil misalnya, ditembak mobil, ya pada umumnya meninggal. Apalagi kalau dia 80 km per jam dan seterusnya. Fala qawada alaihi, maka yang seperti ini tidak ada kisos. Nggak boleh, misalnya kita punya keluarga, punya adik kita lari, ya di jalan ditabrak orang mati, kau pokoknya harus mati juga, enggak. Karena dia tidak ada niat untuk melukai. Ustadz, kalau nggak ada kisas apa? Bal tajibu diyatun. Yang wajib adalah membayar diat. Dan diatnya mukhaffafatun, diat yang ringan. Alal akilati, yang wajib dibayar oleh kerabat-kerabatnya. Jadi bukan randa yang bayar kalau tidak sengaja. Yang bayar adalah keluarganya randa. Makanya hati-hati kalau punya keluarga suka membunuh tidak sengaja, ini kita yang repot. Mu'ajjalatun fi salasi sinin, yang dia itu tidak tunai, boleh dicicil selama 3 tahun. Siapa itu akilah? Siapa itu kerabat? Kerabat yang dimaksud adalah kerabat ya dari pihak laki-laki, dan dia adalah asobah dalam hukum waris selain orang tua dan anak. Ayo merojaah fikih warisnya, dan sudah pernah bahas juga fikih waris sama saya setengah tahun yang lalu kan di daurah ta'siliyah ini juga. Asobah yang pertama siapa? Asobah yang pertama anak laki-laki. Tapi kita bahas anak laki-laki tidak masuk dalam bagian ini. Yang kedua adalah ayah. Ayah pun tidak masuk. Maka akilah yang pertama adalah saudara ini. Jadi kakak dan adiknya randa yang harus iuran, ya, yang harus bukan iuran apa? Patungan, urunan, ya, CK untuk membayar diat yang ringan ini. Karena randa nabrak orang tidak sengaja, bukan randa ini, randa yang lain. Selain saudara, ada yang saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Terus siapa lagi? Paman, keponakan, sepupu. Itu asobah dari jalur ayah. Yang kalau kakaknya saudaranya ndak ada, terus sampai dapat selama 3 tahun. Dicicil 100 ekor onta tadi. Atau sampai 3 tahun baru dilunasi.
Ini yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Yang ketiga, wa amdul khata'i atau syibhu amdin, mirip sengaja. An yaksida darbahu bima la yaktulu ghaliban fayamut. Ada niat melukai tapi dengan alat atau senjata atau cara yang pada umumnya tidak membunuh. Apa contohnya? Memukul. Memukul ini secara hukum asal tidak membunuh. Ya enggak? Beda dengan nujah. Misalnya kau ini pak, kita pukul dia, tiba-tiba dia mati. Maka ini namanya pembunuhan mirip sengaja. Kenapa mirip? Karena ada niat. Tapi tidak dikatakan sengaja karena dengan alat yang tidak membunuh. Itu tuh jangan ngobrol belakang itu ya. Anda lempar pakai penghapus, tiba-tiba mati dia. Ustaz ternyata dia ada penyakit jantung misalnya. Ini pembunuhan syibhu amdin, mirip sengaja. Fala qawada alaihi, sama dengan yang tidak sengaja, tidak ada kisos. Jadi kapan kisos? Kalau sengaja. Kalau dia tidak sengaja atau mirip sengaja, dia tidak ada kisos. Bal tajibu diyatun mughalladhatun, akan tetapi tetap wajib diyat yang berat. Sama alal akilah, kepada karib kerabat. Muajjalatun fi salasi sinin, yang ditunda sampai 3 tahun. Jadi kita punya berapa pembunuhan? 3. Yang pertama sengaja. Apa balasannya? Kisos. Kalau dimaafkan, diatnya berat atau ringan? Berat. Yang bayar harta dia atau harta kerabatnya? Harta dia. Tunai atau kredit? Tunai. Pinter. Masya Allah, kalian jadi ahli mazhab Syafi'i. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Ada kisos? Tidak ada. Diatnya berat atau ringan? Ringan. Yang bayar hartanya atau kerabat? Kerabat. Ditunda selama 3 tahun. Pintar. Yang ketiga, mirip sengaja. Syibhu amdin. Ada kisos? Tidak ada. Diatnya berat atau ringan? Berat. Karena ada niat untuk melukai. Ya, keluarganya atau hartanya? Keluarganya. Ditunda selama 3 tahun. Alhamdulillah. Kita lanjutkan poin selanjutnya, syaraitu wujubil qisas, syarat wajibnya qisas. Ada 4, arba'atun. Yang pertama, an yakunal qatilu balighon. Yang pertama, ini pelaku ya. Kapan pelaku boleh dikisos? Yang pertama, kalau dia baligh. Jadi kalau yang membunuh di bawah umur, anak SD membunuh anak SD yang lain, waliyazubillah misalnya, itu enggak dikisos. Nonton Smackdown, dipraktekannya Smackdown. Itu Smackdown, patah leher kawannya, waliyazubillah, maka ini tidak dikisos. Yang kedua, akilan, berakal. Jadi kalau ada orang gila ngelempar batu, mati orang dilempar batu atau ditujahnya, gila, dikejarnya, tujahnya, maka yang gila tidak dikisos. Salah dewek ngelayani wong gila. Yang ketiga, an la yakuna walidan lil maktul, bukan ayah dari pelaku, bukan ayah dari korban.
Jadi kalau ada seorang bapak bunuh anak, si bapak tidak dikisos. Anta wa maluka li abika. Engkau itu milik ayahmu. Ditujah beda, dituntut untuk dikisos sang ayah. Cuman dosa ya jelas dosa, bunuh anak sendiri. Tiaguk nih. Tapi dalam Islam seorang ayah ketika membunuh anak sendiri, sang ayah tidak dibunuh. Berbeda sebaliknya, kalau anak bunuh orang tua maka dia dikisos. Kurang ajar anak bunuh orang tua. Kalau bapak bunuh anak mungkin lah. Ya. Sebagaimana kisah Khadir membunuh seorang anak, masih bunuhkan anak dia. Karena khawatir anak ini kalau dia dibiarkan dewasa akan menyebabkan kerusakan pada agama orang tuanya. Maka dia dibunuh. Dan semoga Allah ganti dengan anak lain yang lebih soleh dan berbakti. Yang terakhir yang keempat, wa an la yakunal maqtulu anqasa minal qatili bi kufrin aw rikin. Bahasa kita sekufu. Hendaklah yang dibunuh tidak lebih kurang dari yang membunuh. Artinya hendaklah pelaku ini ya lebih rendah dari korban. Kalau pelaku lebih tinggi daripada korban, pelaku tidak dikisos dalam hal keislaman. Contoh, orang Muslim membunuh orang Nasrani. Orang Muslim membunuh orang Israel. Bukan di dalam peperangan. Kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir musta'min. Maka dia tidak boleh dibunuh. Tapi dia harus bayar diat. Atau bunuh orang Hindu atau bunuh orang Buddha. Atau bunuh orang Konghucu. Maka nggak boleh orang Muslim ini dikisos karena membunuh orang kafir. Begitu. Karena pembunuhnya lebih mulia dari sisi keagama dibandingkan yang dibunuh. Beda kalau orang Muslim dibunuh orang kafir, kisos. Atau di dalam perbudakan, kalau budak bunuh budak itu sama derajatnya, merdeka bunuh merdeka sama. Kalau orang merdeka bunuh budak, ya nggak boleh yang merdeka dikisos. Dalam mazhab Syafi'i. Ada orang merdeka membunuh seorang budak, seorang hamba sahaya, maka yang budak ini, yang yang merdeka ini tidak dikisos, tapi dia membayar diat. Atau bisa ditambahkan yang lain, ya, di antara syarat kisos adalah dia mengetahui bahwa korban ini terjaga darahnya. Kalau dia ada syubhat, ya misalnya terjadi di perang Uhud, ya seorang sahabat membunuh sahabat yang lainnya karena mengira dia orang kafir yang halal diperangi, ya salah bunuh dengan niat, maka orang seperti ini tidak dikisos. Karena dia ada syubhat, dia nggak tahu kalau orang ini ternyata dijaga darahnya, dia pikir ini kafir harbi, begitu. Atau algojo salah eksekusi, kan algojo kan halal dia membunuh, karena ini pelaku misalnya pembunuhan, hakim memutuskan dihukum pancung, ketika dihukum pancung salah mancung. Bukan yang ini, wah, yang itu no. Maka dia tidak dikisos karena dia tidak tahu kalau yang dibunuh ini dijaga harta dan darahnya. Wa tuqtalul jama'atu bil wahidi. Kemudian di antara faedah adalah orang yang rame-rame semuanya dibunuh meskipun membunuh satu orang. Ya kalau misalnya Torah, ya
kemudian Sayyiban. Ya, berdua ini CS, ngebunuh seseorang. Waliyazubillah, bukan Tora sama Sayyiban ini bukan. Maka dua-dua pelaku dibunuh. Meskipun korbannya cuma satu. Ya, meskipun korbannya cuma satu. Wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atraf. Dan dua orang yang berlaku kisos pada keduanya di dalam nyawa dan jiwa berlaku juga di dalam anggota badan. Nah, sekarang kita masuk ke jinayah yang kedua, yaitu jinayah kepada anggota badan. Kan jinayat ada kepada nyawa dan yang kedua pada anggota badan. Wa syaraitu jubil qisasi fil atraf ba'da syaraitil madhkurati isnani. Dan syarat kapan boleh kisos. Ya, ingat jinayat terhadap anggota badan itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang dengan kisos, ada yang dengan uang. Jadi tidak setiap melukai suatu benda ya itu mendapatkan kisos, juga bisa berlaku ya denda, diat. Syaratnya kita bahas tadi, balik, akil dan seterusnya ya, sudah kita bahas. Ditambah dengan dua syarat. Yang pertama, al-ishtirak fil ismil khas. Harus sama di dalam namanya secara khusus. Jadi harus sama dalam nama dan tempat. Contoh tangan. Tangan kanan dikisos dengan tangan kanan. Kita misalnya motong tangan kanan orang sampai siku. Maka tangan kanan kita pun dipotong sampai siku. Nah, boleh tangan kiri. Ya harus sama nama dan tempat. Ustadz, saya nggak mau tangan, saya kaki aja. Nggak boleh. Karena yang dia potong adalah tangan. Wal yusra bil yusra. Yang tangan kiri maka kisosnya dengan tangan kiri. Wa an la yakuna bi ahadit tarafaini syalalun. Dan hendaklah di antara syarat yang kedua, tidaklah ada kelumpuhan, karena tidak boleh ya mengkisos anggota badan yang sehat karena melukai yang sakit. Contoh, ada orang yang tangannya cacat, dipotong oleh temannya sampai sini, maka tidak boleh yang memotong tadi dipotong juga tangannya, karena tangan yang memotong ini sehat. Maka dia harus bayar diat. Kembali ke poin yang kedua, diat. Aku pokoknya nak potong tangan dia, beda lah kan, tangan kau kan cacat. Ya, dipotong. Ya, ini tangan misalnya. Dipotong, dia tidak boleh menuntut kisos tangan yang memotongnya, padahal tangan yang motongnya sehat, kecuali sama-sama ini. Nah, beda cerita. Ya, itu loh. Kemudian yang kedua berupa uang. Berupa uang yang kita akan bahas yang dikenal dengan diat. Wa kullu udwin uhidha min mafsilin fa fihil qisas. Setiap anggota badan yang dipotong di atas persendian, ini sendi, ya, makanya misalnya dia motong telunjuk seperti ini sampai sendi sini, maka ini ada kisosnya. Maka di Arab Saudi itu kalau marah berantem tidak pernah pakai fisik secara umum, pakai mulut tuh lah. Karena kalau matahi tangan patah pula tangannya. Ya, makanya bahlul ente bahlul, majnun ente majnun, rasu abika, kepala bapakmu, dan seterusnya. Ya, jadi tidak pakai fisik. Wala qisasa fil juruh, dan tidak boleh ada kisos karena luka.
Ustadz, bukankah kata Allah Subhanahu wa taala wal juruha qisas? Ada kisos dalam luka. Maka yang dimaksud luka dalam ayat tersebut adalah juruh yang mudhiha. Luka yang parah. Dia melukai misalnya kepala sampai kena tulang dan robek. Nah, itu baru luka yang ada diat. Kalau cuman pakai silet, beset, kisos, enggak ada kisos. Ya, karena lukanya kecil. Ya, misalnya dia terkilir, nggak ada kisos, main bola, sliding, kau ini kisos, kau ini ketiga, nggak boleh. Karena itu hal-hal yang kecil. Kisos ada pada anggota badan yang punya persendian. Ya, wallahu taala a'lam. Sekarang kita bahas tentang diat. Fasal selanjutnya adalah tentang diat. Ya Allah, biarin aja. Bismillah. Wadiyatu ala darbain. Diat ada dua. Ada yang tahu diat apa saja? Dibahas. Mughallazah dan mukhaffafah. Yang berat dan yang ringan. Tapi ringan tetap berat, maksudnya diringankan. Wal mughallazatu mi'atun minal ibil. Diat itu 100 ekor onta. Yang berat maupun yang ringan sama-sama 100 unta. Yang jadi permasalahan atau perbedaan antara keduanya jenis ontanya. Lihat yang berat. Salasuna hikotan. 100 ini 30-nya adalah hikoh. Hikoh itu adalah unta betina yang berusia 3 tahun minimal. Wasalasuna jaza'atan. Kemudian 30 jaza'ah. Jaza'ah adalah unta yang usianya 4 tahun minimal. Wa arba'una khalifatan fi butuniha auladuha. Dan 40 khalifah. Khalifah ini adalah unta ya yang memiliki di dalam perutnya ada anak-anaknya. Ya, khalifah ini ada onta yang usianya ya 5 tahun ya. Atau mohon maaf, unta khalifah adalah usia onta yang punya anak ya betul, tadi. Yaitu onta yang sedang hamil. Jadi 40 onta hamil, 30 onta 3 tahun, 30 onta 4 tahun. Itu mahal. Kalau bisa satu onta mungkin 30, 40, 50 juta. Kita bulatkan 40 juta. Dikalikan 100, 4 miliar. Makanya jangan bunuh wong. 4 miliar. Kalau 400 juta beda kate 40 juta. Makanya ya banyak dibunuh karena lebih milih dibunuh dibandingkan bayar diat. TKI misalnya Indonesia yang dibunuh sebagai kisos karena dia bunuh majikannya. Ustadz, majikannya kurang ajar. Ya, ngapo pacak majikan kurang ajar? Kau pula pakai baju cak kurang bahan itu. Ini Arab Saudi. Ya, bukan Sumedang, bukan Indramayu. Karena di sana kan orang biasa pakai berjilbab lebar. Ini pembantu TKW Indonesia pakai bikini. Wajar kau diganggu majikan. Ya, sikap kau yang tidak benar.
Meskipun majikannya tetap salah ya, tidak membenarkan hal tersebut. Lanjut al-wal mukhaffafah. Kemudian yang kedua adalah diat yang ringan. Mi'atun minal ibil, 100 ekor unta. Isruna hiqah, 20 hiqah. Berapa umur hiqah tadi? 3 tahun. Udah belajar fikih zakat ya. Wa isruna jaza'ah, dan 20 jaza'ah. Berapa umur jaza'ah? 4 tahun. Wa isruna binta labun, dan 20 bintu labun. Berapa usia bintu labun? Bintu labun 2 tahun. Ya, yang betina. Wa isruna ibna labun. Yang keempat 20 ibnu labun. Yang jantan usia berapa? 2 tahun. Dan yang terakhir wa isruna binta makhad, 20 bintu makhad, unta betina yang usianya 1 tahun. Tidak ada yang hamil. Jadi bisa kita katakan diat yang berat itu dibagi 3 dan diat yang ringan dibagi 5. 20, 20, 20. Kalau yang berat 30, 30, 40. Jadi bayarnya pakai onta. Bayarnya pakai onta. Ustadz, tidak ada uang, tidak ada onta. Fa in udimatil ibil untukila ila qimatiha. Kalau tidak ada onta maka dibayar dengan nilainya, harganya. 4 miliar tadi, lantak-lantak. Wakila, ada pendapat lain, meskipun ini pendapat yang tidak mu'tamad, yuntaqalu ila alfi dinar, yaitu 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar berapa gram emas? 4,25. Kalau sekarang 1 gram 1 juta, 4 juta kali ke 1000 sama 4 miliar. Awisnai asyara alfa dirham, atau 12.000 dirham. Hanya saja dirham ini ya tidak mu'tamad zaman sekarang karena nilainya sangat turun. Fa in ghulizat zida 'alaiha sulus. Kalau dietnya berat maka ditambah 1/3 dari uang tadi, karena 1000 dinar itu yang ringan. Berarti kalau misalnya dia berat 1.300 ya, ditambah 1/3 atau dibulatkan 1.400 dinar. Ini tentang masalah di diat. Wa tughallazu diyatul khata' fi salasati mawadi'. Ingat tadi yang diat ringan, diat apa? Khata', diat tidak sengaja, tapi bisa menjadi diatnya menjadi berat di 3 tempat atau di 3 kondisi. Yang pertama, idza qatala fil haram, kalau dia membunuh di tanah haram. Sebenarnya tanah haram itu 2, haram Mekah dan haram Madinah. Ya, Indonesia panas ya. Tolong hidupin. Dari luar Indonesia ya. Indonesia panas. Kemarin 8 derajat Celcius. Padahal tuh belum dingin banget katanya. Lanjut. Jadi yang disebut tanah haram itu 2. Yang pertama adalah haram Mekah dan yang kedua haram Madinah. Jadi kalau teman-teman umroh ke kota Mekah dan Madinah itu ada seperti tugu atau seperti pagar warna putih di pojok-pojok, itu tanda daerah haram. Akan tetapi yang dimaksud dalam kitab syarah di sini, yang dimaksud adalah haram Mekah. Jadi kalau seseorang membunuh tidak sengaja orang lain di tanah Mekah, maka dia mendapatkan denda diat yang mughalladhah, diat yang berat. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua,
au fil ashhuril haram atau au fil ashhuril hurum, di bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram? Ada 4. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan bulan Rajab. Yang ketiga, au qatala za rahimin mahramin, atau tidak sengaja membunuh mahramnya sendiri yang punya ikatan silaturahmi, maka diatnya menjadi kelas berat, karena seharusnya silaturahmi disambung, ini malah dia dibunuh, wal iyazubillah, seperti membunuh ibu, membunuh saudari, ya. Wallahu taala a'lam. Ini diat yang berkaitan dengan nyawa. Selanjutnya diat yang berkaitan dengan anggota badan. Berapa harga, ya, atau masih berkaitan dengan nyawa dulu. Wa diyatul mar'ati ala nisfi min diyatir rajul. Diat membunuh wanita, Ustadz, korbannya perempuan, maka dia tidak membayar 100 onta, akan tetapi setengah dari diat laki-laki dalam mazhab Syafi'i. Berapa jadi ontanya? Berapa ontanya? 50 dibagi 2 kalau. Ya, hikohnya 15 begitu. Jazaahnya 15. Khalifah yang buntingnya 20. Jadi 50. Kalau dia ringan, 10-nya ya jazaah, 10-nya hikoh, 10-nya bintu labun, 10-nya ibnu labun, 10-nya bintu makhot. Wadiyatul Yahudi wan Nasrani, kalau dia membunuh orang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, sulusu diatil muslim, maka diatnya 1/3 dari diat muslim. Kita bunuh orang Nasrani misalnya, maka diatnya tidak 100, tapi dibagi 3, ya, 10 jazaah, 10 hikoh, dan tadi 40-nya bagi 3, mungkin sekian. Ya, 13 atau 14 khalifah bunting. Begitu juga yang ringan. Wadiyatul majusi, dan membunuh orang kafir selain ahlul kitab, majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, penyembah matahari, penyembah bulan dan seterusnya, sulusa usyri diyatil muslim. Sulusa usyrin. Nah, di terjemahan ditulis 1/3 1/10. Ini salah. Karena itu ada fathahnya. Berarti dia itu adalah mudhof yang kehilangan nun musannanya. Jadi yang betul sulusani. Ya, disandarkan kepada usyr 1/10. Berapa sulusan? 2/3 dari 10 berapa? 2/3 dari 10. Hah? Berapa? 2/3 dari 10. 2/30. 2/30. Atau bisa dikecilkan jadi 1/15. 1/15. Diatil muslim, dari diat muslim kalau membunuh orang kafir. Jadi 100 ini kalau bunuh orang muslim, laki-laki. Kalau dia perempuan 50. Kalau dia ahlul kitab 30. Jadi menunjukkan betapa berharganya nyawa seorang muslim. Apalagi dia laki-laki. Kenapa Pak Ustadz membunuh laki-laki lebih berat? Karena laki-laki adalah tulang punggung.
Membunuh seorang laki-laki artinya membunuh kehidupan anaknya, istrinya, maka besar dosanya dibandingkan membunuh perempuan. Yang perempuan dihidupi, kalau laki-laki menghidupi. Membunuh laki-laki, membunuh kehidupan. Lanjut. Ya. Wa takmulu diyatun nafsi fi qat'il yadain. Nah, sekarang kita bahas anggota badan yang dia itu dikenai diat. Yang pertama, memotong kedua tangan. Jadi satu tangan ini harganya 50 onta. Hati-hati. Ya, kalau kita mematahkan dua tangan 100 onta. Jadi kayo kamu ini. Satu tangan 2 miliar harganya, Dek. Datang seorang kepada ulama mengeluhkan hidupnya yang miskin. Ditanya oleh beliau, antum mau tak jual mata antum 100 juta? Oh, enggak mau. Mulut antum, tangan antum, enggak mau. Kaki antum 100 juta enggak mau. Berarti engkau ini kaya. Punya ratusan juta. Tapi kadang kita tidak mensyukuri nikmat sehat, ya. Nikmat bisa melihat, bergaul sama orang-orang buta. Nikmat bisa berbicara, gaul sama orang-orang, ya Allah, nikmat rupanya bisa ngomong ini. Ya, nikmat mendengar, bergaul sama orang yang tuli. Ya, ke bahasa-bahasa itu ada itu bahasa-bahasa sama. Baca Quran yang buta pakai braille, kita alhamdulillah. Ya, bersyukur kita ini miliarder. Anak kemarin ke istana Dolma Baca Palace. Masuk sana hampir 1,5 juta tiket masuknya. Museum. Istana terakhir Kesultanan Turki Utsmani. Mewahnya luar biasa, Dek. Wajar runtuh Turki Utsmaniyah karena sudah glamor sultan-sultannya. Tak cocok glamor. Khulafa Rasyidin, ya, hidup dengan kezuhudan dan kesederhanaan. Makin jauh Islam, raja-raja dekat dengan Eropa, keliling ke istana Eropa. Wah, kayaknya istana kita di Topkapi ini kurang mewah. Dia bikin di Selat Bosporus itu istana yang sangat mewah. Lampu-lampunya, dinding-dindingnya, atap-atapnya, itu mikir kasihan tukangnya. Susahnya lebih. Atap-atapnya itu. Ya, kalau ini masih sederhana. Ya, mewah sekali. Tapi semewah-mewah kursinya, Dek. Lebih mewah kursi ini mungkin. Semewah-mewah istananya Sultan, kasurnya lebih empuk spring bed di rumah kalian. Sultan tidak punya AC. Sultan tidak punya lemari es. Jadi kita ini sebenarnya sultan. Cuman salah zaman. Iya, cuman kita tidak bersyukur. Jadi tidak bersyukur. Kalau raja-raja zaman dulu dikipasi oleh selir-selirnya. Itu, udah. Net. Apalagi kamu yang di kelas. Nah, sultan kalau sudah itu panas, panas. Dikit-dikit panas. Sultan tidak ada AC, sultan zaman dulu. Kalau pengen air dingin ditumpuk dulu dalam bebatuan. Kalau kita buka, kulkas, langsung air dingin. Ya, kenapa bahas ini ya? Bahas sultan. Jadi mahal. Jadi dua tangan ini
ya harganya 100 ekor onta, 4 miliar. Warijlain, dan kedua kaki, matahi dua kaki, 100 ekor onta. Wal anfi, matahi nedong, 100 onta. Wal uzunain, kedua telinga, 100 onta. Kalau matahi sikok telinga, 50 onta. Wal ainain, dua mata, harganya 4M, satu mata 2M. Berapa M sudah di tangan kita ini? Tangan 2M, 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 2M. 4M, 2M, 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 2M. Belasan M sudah. Wal jufunil arba'ah, pelupuk mata yang 4. Jadi satu pelupuk mata harganya berapa? 25 onta. Wal lisan, lidah, kita motong lidah orang, 100 onta. Wasyafatain, dua bibir, mencahi bibir wong, 50 onta sikok, mendua 100. Wazahabil kalam, membuat orang nggak bisa ngomong, 100 onta. Wazahabil basar, melihat orang jadi buta, 100 onta. Wazahabis sama, menghilangkan pendengaran seorang, 100 onta. Wazahabis syam, menghilangkan penciuman, satu rongga 50, satu rongga hidungnya 50, 100 onta. Wazahabil akli, buat orang jadi gilo, pang, kita pukul kepalanya jadi hilang keakalannya, ya, maka 100 onta. Wazakar, nah, si otong gitu, ya, menghancurkan si otong, 100 ekor onta. 4 miliar itu barang mewah, dijaga baik-baik, ya. Wal unsayain, unsaya ini dua telurnya. Nah, mata ke si kok telok, 50 onta. Makanya anak tidak mau bahas ini sama anak SMP. Karena ada vulgar, apalagi ngomongin zina, kayak ngomongin liwat, homoseksual, ya, ngomongin nyetubuhi binatang. Kan terinspirasi ya, kayak kasihan kucing-kucing di sini. Kalau kamu kan tidak mungkin itu. Ya. Kalau kamu lah dewasa. Dewasa. Jadi itu harganya ada dietnya semua. Diet macam-macam. Jangan macam-macam, ya. Lanjut, wa fil mudihah wasin khamsun minal ibil. Mudihah tadi adalah luka yang parah, luka yang sampai mengenai tulang dan robek, terbuka, itu namanya mudihah. Dan sin, mematahkan gigi, khamsun minal ibil, 5 ekor onta, satu gigi ini, ya, pak, pecah 2 gigi, 10 ekor onta. Wa fi kulli udwin la manfaata fi, dan di anggota badan lain yang tidak vital. Tadi kan yang vital-vital. Contoh yang tidak vital misalnya mata ke dagu, ya, atau mata ke tulang, ini meset tulang ini, itu ada hukumahnya. Hukumahnya adalah bagian dari diat yang dikembalikan kepada hakim. Hakim yang menentukan nanti. Di setiap luka yang parah itu ada bayarannya. Jadi adik-adik, jadi teman kita punya hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam anggota badan. Nggak boleh kita cubit-cubit sampai biru. Nggak boleh kita pukul-pukul sampai berbekas. Anak meskipun mukul santri nggak pernah berbekas, ya, karena mukulnya di sini aja. Ya, kalau galak kepala paling cetok, ya, dorong aja. Nah, kalau dorong paling palanya kena dinding paling. Ada cerita dinding yang salah. Jadi intinya apa? Intinya hati-hati terhadap fisik orang lain.
Lanjut, wadiyatul abdi qimatuhu. Bagaimana kalau seorang membunuh budak, maka diatnya harga budak tersebut. Ya, tidak 100 ekor unta, enggak. Merdeka bunuh budak misalnya, maka dia bayar harga budak tadi berapa untuk majikan. Wadiyatul janin al-hurri ghurrah. Dan diat membunuh seorang janin yang ada dalam perut ibunya, maka bayarannya adalah ghurrah, yaitu abdun au amah, seorang budak. Wadiyatul janini raqiq. Dan kalau dia membunuh janin yang di perut ibunya yang seorang budak, jadi ini anak budak statusnya, usyru qimati ummihi, maka harganya 1/10 dari harga ibunya. Kalau ibunya dijual 10 juta, maka membunuh janin budak harganya 1 juta. Wallahu taala a'lam. Ini tentang masalah ya budak-budak. Sekarang fasal selanjutnya, fasal terakhir di sesi yang pertama, fil qasamah, di dalam sumpah pembunuhan. Wa idza qtarana bida'wal qasli lawthun yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i halafal mudda'i 50 yaminan. Kalau ada seseorang yang menuduh dia ini menduduh pembunuhan disertai dengan lausun ini qarinatun qawiyah, bukti yang kuat. Ini ada buktinya. Jadi ada orang yang nuduh pembunuh, dia ini bunuh, ini buktinya. Buktinya kuat. Yang kalau kita lihat bukti ini, maka ada rasa percaya kalau yang menuduh ini adalah orang yang benar. Maka yang menuduh harus bersumpah. Unik ya. Biasanya yang bersumpah itu siapa? Yang dituduh. Ya enggak? Bukan yang nuduh. Al-bayyinah ala man yadda'i wal yamin ala man ankara. Yang menuduh datangkan bukti, yang dituduh mendatangkan sumpah. Tapi kalau soal membunuh, karena membunuh ini perkara besar, maka dia menggabungkan antara bukti dan sumpah. Dan sumpahnya bukan 1, 2, 3, 50 yaminan, 50 kali sumpah dalam mazhab Syafi'i. Ini udah punya bukti kuat, buktinya aku bersumpah dia membunuh, bersumpah dia membunuh. Maka orang ini wastahaqqad dia berhak mendapatkan diat. Karena dia punya bukti dan dia juga bersumpah 50 kali. Wa in lam yakun hunaka lausun, tapi kalau dia cuma nuduh saja, enggak ada buktinya. Mana buktinya? Enggak ada buktinya. Fal yamin alal mudda'a alaihi, maka yang bersumpah adalah yang dituduh. Ya, yang bersumpah adalah yang dituduh. Aku bukan pembunuh dan seterusnya. Selanjutnya kita bahas adalah kafarat. Wa ala qatilin nafsil muharram kafaratun. Dalam mazhab Syafi'i, semua pembunuhan itu wajib dikenakan kafarah. Baik sengaja, tidak sengaja, mirip sengaja, dan kafaratnya apa? Itsqu raqabatin mu'minah, yaitu membebaskan budak yang beriman. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Siapa yang membunuh nyawa tidak sengaja, membebaskan budak, kafaratnya. Dalam mazhab Syafi'i, salimatin minal uyubil mudirrah. Budaknya tidak hanya beriman, tapi juga selamat dari aib-aib yang merugikan. Jadi sehat, tidak pincang, tidak cacat,
Fa in lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan budak, ya, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan kita tentang jinayat baik terhadap nyawa maupun terhadap anggota badan, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kelas 3 siapa? Septian. Iya, sudah WA-na Septian. Cuman kemarin hadir enggak dia? Dari hari Senin enggak hadir. Senin hadir. Hah? Selasa hadir, masih ulangan soalnya. Rabu tidak hadir. Rabu hadir. Kamis berarti 2 hari ini enggak hadir. Jadi Ustaz Taufik hadir beliau. Kemudian dari kelas Afif mana Afif? Sakit dia. Berarti Septian sama Afif. Kalau kelas 2? Hadir semua. Ya favorit memang kelas 2 ini. Nih hadir semua. Karena orangnya sedikit. Orangnya sedikit. Kelas 1 hadir semua. Pak itu hadir enggak? Pak Firly. Kemarin hadir. Senin, Selasa, Rabu tidak. Alhamdulillah, kita lanjutkan insyaallah. Ya, istirahat dulu setengah jam. Kita lanjutkan setelah ini adalah hudud. Jangan tidur tapi ya. Hudud tentang zina, mencuri, menuduh zina, ya, dan yang lain-lainnya, termasuk murtad dan meninggalkan sholat. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan ya kitab hudud. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.